Kak Desi, aku mulai aja. Ya, silahkan dimulai. Monggo, monggo. Oke, Iya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini apa namanya? Kita berempat aja nih. Berasa lagi privat nggak sih? Iya, kapan lagi kita privat? Yang lain lagi pada ngabuburit apa gimana nih? Kayaknya fokus Ramadan. Iya Kak, karena udah banyak yang UTBK kan, jadi udah Oh iya benar. Udah lewat ya UTBK-nya soalnya ya. Iya. Padahal bisa buat modal ini juga nih, ujian mandiri. Nanda mau ujian mandiri juga nggak, Nan? Nanda nggak dibolehin kalau mandiri maka. Oh, kenapa tuh? Ya, nggak tahu. Pokoknya kalau nggak lulus SBM mah, Nanda nggak boleh apa-apa. Ya udah. Gitu. Kalau kedinasan juga nggak boleh? Kalau kedinasan kayaknya ini deh telat berkas deh. Soalnya teman-teman udah pada ngumpulin berkas semua. Udah pada selesai ya. Iya. Oke. Apa berarti maksimalin UTBK-nya? Semangat. Iya. Oke, lanjut ke Bilkis. Siap. Nggak apa-apa, lanjut aja. Emang masih ini ya jadwalnya? Atau masih ada ya jadwal UTBK? Sudah selesai semua. Masih gelombang besok. Jadi ada 2 gelombang. Nah, pekan ini nggak ada nih UTBK-nya. Gelombang 2 mulai tanggal 26. Oh gitu. Oh. Ini udah pada ini semua UTBK. Si Nanda udah? Isan udah? Belum. Nanda tanggal 1 Mei. Tapi kebanyakan di grupnya udah semua. Saya belum Kak. Harusnya UTBK tanggal berapa ya? Tanggal 23 hari ini Kak harusnya. Cuma karena qadarullah alhamdulillahnya saya dapat SNMPN, akhirnya nggak jadi ikut UTBK. Masya Allah, alhamdulillah. Allah, selamat ya. Ya, alhamdulillah. Terima di mana, Son? Ini Kak, di Polmed kreatif di Sering-Sering Sawah. Oh, masih dekat lah ya. Iya, alhamdulillah. Depok kan rumahnya? Iya, di Depok, Kak. Sip, dekat sih. Nanda rumahnya di mana, Nan? Nanda di Kota Lubuk Linggau, Kak, Sumatera Selatan. Oh, jauh juga ya. Mau ambil di mana nanti? Ngambilnya di Unsri 1 karena daerah kan. Oh iya, benar ya. Juga satunya ke UIN Sunan Kalijaga sih. Nanda lebih minat ke Universitas Islam gitu, Kak. Ikut ini enggak? Apa sih? Kan UIN tuh ada UMBTN, KIN ya? Apa sih ya namanya? Iya, insya Allah Nanda daftar juga. Pokoknya ikutin semua dah. Yang mana jalur tesnya. Dicoba-coba aja gitu ya. Iya, Kak. Siapa tahu gitu kan rezekinya nggak tahu nih di mana. Iya. Sip. Oke deh. Hari ini kita ini aja bahas soal aja gitu karena alhamdulillah materinya udah dibahas semua gitu ya di pertemuan sebelumnya, dan hari ini juga membahas soalnya lebih ke semua materi yang udah kita pelajarin gitu, jadi kayak review aja hari ini gitu. Dan ini tuh aku lihat soalnya kayak soal SIMAK UI sih sebenarnya. Jadi mungkin buat yang mau ikut SIMAK ya sebenarnya ini bermanfaat gitu. Tapi kalau misalnya nggak ikut SIMAK juga mungkin barangkali gitu ya, soal ini bisa jadi rujukan buat akhirnya ujian-ujian mandiri yang lain kayak gitu.
Kalau kayak UMPTKIN itu tuh ada tesnya juga nggak sih? Nen? Ada kan ya? Ada Kak, UMPTKIN tahun ini ngadain online. Jadi nggak cuman rapot kan ya? Kalau rapot tuh beda lagi ya jalurnya. Itu SPAN Kak. Udah Iya, penuh. SPAN. Oh iya, banyak ya jalurnya. Aku inget lupa inget sih. Yang bener. Ya gitu. Oh iya benar, berarti UMPTKIN tuh yang jalur tesnya, yang SPAN tuh yang rapotnya gitu. Iya. Iya. Sip. Semoga dapat yang terbaik ya, Nana. Amin. Oke. Nah, sebelum kita mulai pertemuan kita di hari ini gitu ya. Kita buka atau kita awali dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa sebelum belajar gitu ya, supaya semoga berkah belajar kita sore hari ini gitu ya, dan semoga bisa jadi satu pemahaman yang bisa kita pahami gitu. Ya, berdoa masing-masing ya, dimulai. Oke. Udah selesai. Ya, karena kita, udah ada yang baru nih. Halo Devia. Assalamualaikum. Salam Kak. Oke, kita baru aja mulai sih, baru dibuka. Karena kita ini nih kayak kelompok ini sih jatuhnya, kelompok primer nggak sih? Kelompok primer. Karena kita cuma berempat nih, jadi nanti boleh ya tektok aja gitu, dan kalau misalnya ada yang mau ditanyain langsung, mangga kayak gitu ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, terus kalau misalnya ada yang mau nanya atau sharing di luar, nanti soalnya misalnya udah selesai nih kebahasnya, terus kalau misalnya ada yang masih yang mau ditanyain atau mau ditanyanya di luar soal atau soal di luar materi, boleh gitu ya. Gitu. BTW, aku buka soalnya dulu ya. Di sini. Di sini udah ada sih. Nah, jadi hari ini kita bahas soal ya. Nggak Kak, apa-apa. maaf, share screen udah kelihatan ya, Kak? Udah. Nggak apa-apa. Izan di udah. share screen aja. Aku buka di laptop juga soalnya. Oh, Tapi aku nggak bisa share screen soalnya. Ini share screen-nya hilang loh Kak. Iya, soalnya sih di sana keluar. Nah, udah ada kok kan. Insan panggilnya siapa sih kan? Insan atau Hadis? Intan ya. Oke. Bismillah ya, kita mulai di latihan soal pertemuan ke-6. Mana ya soal aku? Aku buka soal aku dulu. Di sini udah ada sih, dari share screen Isan. Kelihatan kan ya teman-teman? Nanda, Devia. Kelihatan, Kak. Udah ada yang ngerjain belum? Kali ada yang bisa ngerjain. Nanda belum Kak. Oke. Kalau misalnya ini kelihatan nggak teman-teman atau kekecilan? Mungkin boleh agak dibesarin kan? Tapi bisa nggak kira-kira? Bisa di Zoom kok. Bisa ya. Soalnya aku nggak lihat di share screen, aku lihatnya di sini aja. Oke. Nah, bisa ya. Semoga kelihatan ya teman-teman. Oke. Wait.
mulai di soal pertama ya. Lihatin soal sosiologi nomor 1. Jadi di sini soalnya ada para pejabat pemerintah yang pelajari sosiologi dapat mengantisipasi apa yang akan dialami oleh masyarakat pedesaan setelah beroperasinya sebuah perusahaan tambang emas. Dengan aktivitas pengembangan tersebut dapat diramalkan akan terjadi apa nih? Teman-teman jawabannya. Kira-kira ini masuk ke soal mana sih? Masuk ke materi apa? Ada yang tahu? Perubahan sosial. Perubahan sosial. Ada lagi yang lain? Penggusuran. Oke. Coba ya, kita analisis dulu soalnya. Gimana? Ada lagi jawabannya yang lain? Kalau nggak kita coba analisis dulu ya soalnya. Step. Oke. Di sini bilangnya kalau akan dibangun sebuah perusahaan gitu ya di sebuah desa. Nah, kalau aku jawabannya di sini yang C gitu ya. Kenapa C? Nah, kita lihat ya soalnya karena di sini mau dibangun perusahaan gitu. Nah, artinya nanti akan ada tempat di mana tempat mata pencaharian penduduk gitu ya yang berkurang gitu. Jadi kayak aku ngambil di sini misalnya contoh kasus gitu ya di satu perusahaan tambang emas juga kebetulan sama gitu ya di satu daerah. Nah, di sana akhirnya banyak pengangguran gitu ya, banyak pengangguran dan banyak yang akhirnya meningkatkan tingkat kemiskinan. Kenapa? Karena yang tadinya tambang emas itu bukan satu perusahaan atau satu tambang yang konvensional gitu ya, tapi murni aja gitu, murni tambang kayak gitu. Yang pada akhirnya warga itu tuh bisa mengeruk itu ya secara bebas gitu kan, karena emang itu punya daerah situ gitu, punya warga situ, bukan punya warga situ sih, tapi memang sudah ada di situ. Ibaratnya kayak kayak nelayan aja gitu, kayak nelayan yang kalau misalnya dia nelayan gitu ya karena emang dia rumahnya di sekitar sana, dia jadi bebas gitu ya buat akhirnya ya buat dia memancing kayak gitu ya, buat dia mencari mata pencahariannya di sana kayak gitu, yang memang akhirnya mata pencahariannya nelayan karena dia daerahnya di daerah pesisir kayak gitu misalnya. Nah, sama nih konsepnya sama di penduduk yang di daerah tambang ini. Nah, beda ketika ada perusahaan gitu ya, ketika si tambang ini sudah dijadikan perusahaan, maka warga itu nggak akhirnya bisa bebas lagi gitu buat mengeruk tambang kayak biasanya gitu lah ibaratnya gitu ya kan. Kenapa? Karena sudah dimiliki ibaratnya. Itu sudah dimiliki oleh satu perusahaan yang akhirnya kalau misalnya jadi itu tidak bisa dikeruk secara bebas lagi oleh warga kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya warga mau ngeruk gitu ya ibaratnya ya ya kalau enggak jadi karyawannya si perusahaan itu ya kalau enggak ya dia ngeruknya secara ilegal gitu ya. Kayak gitu. Nah, artinya di sini gitu ya, ada satu dampak yang ngebuat warga di situ gitu ya, jadi kehilangan mata pencahariannya gitu ya. Nah,
itu bisa akhirnya itu bisa meningkatkan tingkat kemiskinannya kayak gitu. Jadi di sini aku jawabannya lebih ke yang C kayak gitu ya. Soalnya kalau yang peningkatan kesejahteraan nggak tentu gitu, nggak tentu dia bisa jadi ningkatin, karena belum tentu semua warga yang di sana, misalnya semua yang berprofesi pengeruk tambang itu bisa dijadiin karyawannya kayak gitu misalnya. Bahkan sebaliknya bisa jadi ya tadi, jadi kayak lahan lahan untuk dia mencari nafkahnya gitu ya, itu hilang kayak gitu. Itu ya untuk soal nomor 1. Nah, terus untuk nomor 2. Oke, lanjut ya ke nomor 2. Nomor 2, perkembangan masyarakat menurut Comte terjadi secara evolusioner dalam 3 tahap. Sementara perkembangan masyarakat yang ditemukan oleh Karl Marx berjalan secara, nah kalau Comte itu kan bicaranya hukum 3 tahap ya. Ada yang masih ingat hukum 3 tahap ya Comte? Yang yang 3 tahapnya Comte itu yang ada ini ya, tahap teologis, tahap metafisis, sama tahap positivistik kayak gitu. Nah, kalau Karl Marx dia itu lebih ke Karl Marx itu kan sebenarnya lebih ke ekonomi gitu ya, analisisnya dia itu ekonomi, karena dia lebih konsentrasinya adalah ke lapisan kelas sosial kayak gitu. Makanya masyarakat ideal menurut Karl Marx itu adalah masyarakat tanpa kelas kayak gitu ya. Atau kalau di tahapannya gitu ya, di tahapannya menurut Karl Marx itu adalah masyarakat tanpa kelas itu jadi tahapan paling ideal gitu. Nah, jadi kalau di sini ditanyanya adalah masyarakat perkembangan masyarakat berjalannya secara apa gitu ya menurut Karl Marx, maka jawabannya adalah secara bertahap gitu ya, atau gradual kayak gitu. Yang A. Karena tadi untuk masyarakat ideal menurut Karl Marx itu masyarakat tanpa kelas. Nah, masyarakat tanpa kelas itu ada adalah di tingkatan paling atas gitu ya, atau paling terakhir, yang ketika orang orang udah di tahap itu gitu ya, maka itu udah masyarakat yang ideal menurut Karl Marx. Jadi ada tahapannya tuh untuk ke masyarakat tanpa kelas gitu. Gitu. Nah, tahapan itu disebut 5 tahap perkembangan masyarakat menurut Karl Marx gitu ya. Dan itu berjalannya secara bertahap atau gradual. Gitu ya. Jadi jawabannya yang A. Oke. Kita lanjut ya ke nomor 3. Oke, nomor 3. Di sini soalnya, Rudy adalah seorang pengusaha yang sangat berhasil. Keberhasilannya ini tidak diperoleh dalam waktu singkat. Ia mulai usahanya sejak duduk di SMA, dan saat itu dia harus bekerja untuk bantu kondisi ekonomi keluarga. Saat kuliah, dia tetap bekerja juga, menjalankan usahanya dan membiayai kuliahnya. Dan seiring berjalannya waktu, dia memiliki keterampilan dan jaringan usaha yang luas. Lama-kelamaan usahanya semakin besar dan bahkan mampu mempekerjakan banyak pegawai. Kondisi Rudy ini lebih baik dibandingkan dengan kondisi orang tuanya. Ya, ini masuk ke materi apa nih? Masuk ke materi mengenai stratifikasi sosial ya. Stratifikasi sosial di mana ada unsur dari stratifikasi sosial ada 2. Ya, kalau mesti ingat itu ada status sama peran. Dan untuk mencapai status itu ada 3 cara. Ya, ada yang ingat nih kayaknya nih. Ada yang ingat caranya? Gimana Devi? Ada keturunan, usaha, sama aksidnet itu, Kak. Ya, betul.
ascribe sign sama ini ya. Nah, kalau misalnya di soal ini berarti dia secara apa nih? Secara keturunankah, kerja keraskah, atau secara jasa? Kerja keras, Kak. Ya, kerja keras. Berarti kan dia. Sip. Oke. Ya, achieve ya. Nah, achieve status gitu. Berarti kita gugurin pilihan yang selain achieve status. Berarti C, D, E dia coret gitu ya ibaratnya. Jadi pilihannya tinggal A sama B. Nah, kan tadi dimention gitu ya. Dimention di soal nih, disebut di soal kalau kondisinya lebih baik dari orang tuanya gitu ya. Jadi itu jadi satu ini juga ya, satu kunci juga. Makanya jawabannya jadinya yang A kayak gitu. Karena yang B juga nggak mungkin juga ya. Karena di soalnya sudah dijelaskan gitu ya, lebih baik dibandingkan orang tuanya. Jadi jawabannya yang A. Nah, Oke, kita ke nomor 4 ya. Sebenarnya aku tuh bikin PPT buat pembahasan soal ini, tapi laptop aku dari tadi lagi ngambek kayaknya. Jadi aku mungkin nanti ngirimnya setelah pertemuan aja gitu ya. Nanti kalau misalnya udah lebih bersahabat PPT. Oke, di nomor 4, perspektif sosiologi yang secara tepat digunakan dalam menjelaskan aksi mogok buruh terhadap perusahaannya. Masuk mana nih? Jawabannya apa nih? konflik sosial bukan sih? Iya, betul ya, konflik sosial. Karena dia kalau diingat lagi gitu ya, definisi dari konflik sosial ini ya, buat dia mendapatkan apa yang dia inginkan gitu ya, hal-hal yang dia inginkan. Kalau menurut Robert M.Z. Lawang gitu. Nah, dan itu jadi kalau misalnya sifatnya ada yang bertentangan, maka ya jadinya timbulnya atau dampaknya gitu ya, itu akan jadi timbulnya sebuah konflik. Jadi jawabannya yang nomor 4 di sini. Oke. Jawabannya ke nomor 4. Jawaban nomor 4 adalah yang konflik sosial. Gitu ya. Oke, yang nomor 5. Berdasarkan penelitian stratifikasi masyarakat Jakarta tahun 90-an, menteri merupakan pekerjaan yang berada pada strata lapisan tertinggi. Hal itu disebabkan seorang menteri memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar dalam pemerintahan. Dalam hal ini, bentuk stratifikasi sosial yang paling tepat untuk seorang menteri adalah stratifikasi sosial berdasarkan kriteria apa nih, teman-teman? Jawabannya ada yang kira-kira. Kalau dilihat gitu ya, di sini di soal lebih ngebahas tentang di lapisan tertinggi dia lebih mempunyai kekuasaan dan wewenang gitu ya. Nah, maka dia sertifikasi sosial itu kan tingkatan gitu ya, lapisan. Kalau teman-teman masih ingat lapisan gitu ya, lapisan hierarki dari tingkatan kelompok manusia gitu ya. Nah, di sini gitu ya, di soal ya itu ngebahas tentang kekuasaan dari si menteri ini. Nah, kan sempat dibahas ya kalau misalnya
pekerjaan itu masuknya ke, kalau profesi itu masuknya ke diferensiasi atau ke stratifikasi? Ada yang masih ingat? Kalau pekerjaan, Diferensiasi bukan Kak? benar, diferensiasi ya. Karena apa namanya? Karena semua pekerjaan itu, semua profesi itu kedudukannya sama gitu ya. Nah, kalau udah berbicara penghasilan, baru dia beda gitu ya. Dia masuknya ke stratifikasi karena ada tingkatannya, karena ada besar kecilnya kayak gitu. Nah, jadi dia masuk ke materi stratifikasi. Nah, kalau dilihat lagi dari sini, dia kan nggak ngebahas apa namanya, tapi kan dia nggak ngebahas apa penghasilan gitu ya. Nah, tapi dia masuk nih, dia ngebahas mengenai siapa yang paling memiliki kekuasaan gitu ya. Nah, kalau kita ingat lagi gitu ya, kita ingat lagi mengenai dasar stratifikasi, itu kan ada 4 ya. Kalau ada yang masih ingat, itu ada yang pertama kali ada kekayaan, ya, ada kekuasaan, kemudian ada kehormatan, sama satu lagi ada ilmu pengetahuan ya, kayak gitu. Nah, di sini berarti masuk nih ke unsur kekuasaan gitu. Jadi dia apa namanya masuknya ke stratifikasi. Tapi dia masuknya kemana? Karena dia tadi ya nggak masuk karena dia nggak masuk ke penghasilan gitu ya. Karena dia nggak ngomongin penghasilan, maka ekonomi bukan jawabannya gitu ya. Pun budaya juga bukan jawabannya. Jadi jawabannya yang politik gitu ya, yang politik. Pekerjaan juga bukan karena tadi ya kalau pekerjaan itu maksudnya ke diferensiasi dan karena di diferensiasi semua pekerjaan itu sama kayak gitu. Pendidikan juga bukan gitu ya, karena kalau kita lihat analisis soalnya dia lebih menekankan ke yang paling memiliki kekuasaan gitu. Jadi jawabannya nomor 5 itu yang C gitu ya. Oh, yang C, yang politik. Oke. Kita lanjut ya ke yang nomor 6. Sebuah desa transmigrasi yang dihuni oleh masyarakat asli dan juga migran memiliki 2 pengelompokan berdasarkan kesejahteraannya. Masyarakat transmigran memperoleh lahan-lahan subur dan bisa menghasilkan uang cukup memadai sehingga bisa menyekolahkan anaknya keluar desa. Sementara penduduk asli hanya menggarap lahan seadanya dengan penghasilan yang pas-pasan, sehingga mengalami kesulitan untuk menyekolahkan anaknya. Maka faktor penghambat masyarakat lokal untuk melakukan mobilitas sosial. Nah, ini ya sudah apa namanya sudah disebut nih di soal, berarti dia masuk ke materi mobilitas sosial gitu ya. Nah, kalau kita ingat lagi gitu ya mengenai materi apa namanya mobilitas sosial, ada yang namanya faktor pendorong ya, dan juga ada namanya faktor penghambat mobilitas gitu ya. Nah, coba aku review gitu ya. Di faktor penghambat mobilitas sosial itu ada perbedaan kelas, ada agama, ada diskriminasi, ada kemiskinan, sama ada perbedaan peran gitu ya, atau perbedaan gender atau perbedaan peran. Nah, kalau dilihat dari soalnya, dari analisis soalnya di sini dia udah nyeritain tentang perbedaan kesejahteraan, perbedaan kemampuan, perbedaan apa namanya eh, kesempatan seseorang gitu ya untuk berkembang kayak gitu. Jadi dia masuk apa namanya ke eh, kemana nih dia masuk ya ke jawabannya? Masuk ke kemiskinan gitu ya. Nah tadi karena di 5 faktor penghambat tadi gitu ya, maka dia masuknya ke faktor kemiskinan. Gitu. Jadi jawabannya yang B ya, yang B. Gitu. Ya kalau politik enggak ya, karena dia nggak ngomongin politik atau nggak ngomongin kekuasaan atau wewenang, dia juga nggak ngomongin ras,
Kita juga ngomongin agama, apalagi jenis kelamin. Gitu. Jadi jawabannya yang B dan kenapa yang B, C. Dengan tadi ya, faktor penghambat mobilitas. Oke. Itu nomor 6. Sekarang kita lanjut ke nomor 7. Oke, nomor 7. Masyarakat yang terdiri dari atas berbagai kebiasaan dan kebudayaan dari berbagai kelompok sosial yang sibuk dengan urusan kelompok masing-masing bisa dikatakan memiliki integrasi sosial yang rendah. Jika terjadi kesalahpahaman dari anggota kelompok yang berbeda dan dibiarkan berlarut, maka dapat diramalkan akan terjadi konflik yang besar. Oleh karena itu, berbagai kelompok sosial yang ada membangun sebuah komunikasi dalam bentuk rembuk warga atau organisasi agar suasana aman dan nyaman. Nah, udah di-mention nih di soal gitu ya, masuknya ke materi integrasi sosial ya. Nah, ini kan dia bicaranya yang pertanyaannya adalah integrasi sosial tercipta atas dorongan apa gitu. Nah, kalau kita ingat lagi gitu ya, faktor pendorong integrasi sosial itu ada 7 ya. Diantaranya ada adanya toleransi, adanya kesempatan yang seimbang gitu ya, atau kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi. Kemudian ada sikap saling menghargai gitu ya. Nah, dan di salah satunya juga adanya musuh bersama dari luar. Oke, gitu. Oke. Nah, di sini ada nih di optionnya gitu ya. Jadi jawabannya yang C gitu ya, yang antisipasi serangan pihak-pihak tertentu dari wilayah lain. Gitu. Kenapa? Karena tadi dilihat dari faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Ada 7 gitu ya. Di antaranya tadi sikap saling toleransi dan sikap memiliki rasa yang sama mengenai musuh yang sama dari luar gitu. Oke, jadi jawabannya yang C. Ya. Nah, next ke nomor 8. Nomor 8, kesimpulan di dalam sebuah laporan dinyatakan baik jika telah menjawab semua pertanyaan penelitian yang diajukan. Sebab pertanyaan penelitian tidak harus bisa dijawab di dalam laporan penelitian. Gimana nih jawabannya, teman-teman? Betul dan saling berhubungan, atau betul salah, atau betul tapi tidak berhubungan? Pernyataannya benar enggak nih? Kesimpulan di dalam sebuah laporan dinyatakan baik apabila menjawab semua pertanyaan penelitian. Betul nggak? Gimana? Betul ya? Jawabannya betul sih ini. Nah, cuman yang sebab pertanyaan penelitian tidak harus bisa dijawab di dalam laporan penelitian itu salah ya. Justru penelitian itu ada untuk menjawab sebuah pertanyaan penelitian. Gitu. Jadi jawabannya yang betul salah apa nih? C ya? Kak. Gitu. Ya, jadi nomor 8 jawabannya yang C. Betul salah. Oke, kita lanjut ke nomor 9 ya. Oke. Nomor 9, diferensiasi sosial dalam masyarakat Indonesia dapat terlihat dari keragaman suku bangsa dan etnis yang ada. Ini betul ya. Karena karena suku bangsa dan etnis termasuk ke dalam diferensiasi sosial. Ya, betul. Sebabnya kedudukan suku-suku bangsa atau etnis dalam masyarakat Indonesia dilihat setara dan tidak berkaitan dengan status sosial dalam masyarakat. Apa nih, betul atau salah?
ini betul ya. Apa namanya? Jadi apa namanya? Di diferensiasi itu kalau masih ingat gitu ya, sifatnya apa dia? Horizontal atau vertikal? Horizontal. Iya betul, horizontal ya. Artinya kedudukannya dia semuanya sama kayak gitu. Sejajar gitu ya. Jadi dia setara. Jadi di sini etnis atau suku bangsa kedudukannya juga setara dan makanya dia masuk ke diferensi sosial. Makanya di sini dia betul-betul berhubungan gitu ya. Jadi jawabannya yang A. Oke, nomor 9 jawabannya yang A ya. Nomor 10. Setiap SMA memiliki lambang yang berbeda dan mencerminkan nilai dan prinsip dasar yang ditanamkan pada para siswanya. Sekolah merupakan pranata atau institusi sosial yang memiliki ciri antara lain. Nah, masuk ke materi apa nih? Dia masih ingat. Dia masuk ke apa namanya? Ke materi ini ya udah disebut di sini di soal Lembaga institusi sosial. ya institusi sosial atau lembaga sosial gitu ya betul. Nah, karena ditanya ciri-ciri, jadi ciri-cirinya lembaga sosial ada apa aja? Ya kalau kita apa namanya ingat review lagi gitu ya, review mengenai ciri-ciri lembaga sosial dari Gilin dan Gilin. Gilin dan Gilin bilang kalau misalnya ciri-ciri lembaga sosial itu ada pola pemikiran, ada polanya gitu ya, ibaratnya berarti ada polanya, terus punya satu tingkat kekekalan yang tertentu gitu ya, juga memiliki tujuan, punya alat kelengkapan, memiliki simbol gitu ya, dan apa namanya memiliki tujuan yang sama gitu ya. Jadi semuanya ada nggak nih di sini? Ada ya. Jadi jawabannya yang 1, 2, 3, 4 betul semua. Ya. Nomor 10. Oke. 1, 2, 3, nomor 10, 1, 2, 3, 4 betul. Jadi jawabannya yang E. Oke. Nomor 11. Proses modernisasi yang terjadi di Indonesia telah membawa dampak yang cukup signifikan pada kualitas hidup masyarakat, seperti pemanfaatan listrik dan kendaraan bermotor yang telah mendorong mobilitas orang dan barang dengan sangat dinamis. Namun, tidak semua masyarakat Indonesia berkenan mengikuti arus perubahan tersebut. Misalnya masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy dalam hal ini masih tetap bertahan untuk tidak menggunakan listrik dan tidak mengendarai kendaraan bermotor. Keengganan masyarakat Baduy ini dalam ini untuk menerima perubahan disebabkan oleh apa nih? Kira-kira jawabannya. Ada yang tahu? Masyarakat Baduy itu apa namanya? Sebenarnya apa namanya? Gimana? Tadi ada yang open mic. Oke, gitu ya. Kalau sebuah masyarakat Baduy itu sebenarnya pada dasarnya tahu gitu ya. Kalau sudah ada perkembangan di dunia luar gitu, termasuk teknologi kayak gitu ya, termasuk penggunaan ya semacam HP gitu ya. Tapi dia makanya sifatnya menolak gitu ya, bukan karena tidak tahu gitu ya, bukan karena yang apa namanya dia kekurangan informasi gitu, atau dia memang ya tadi yang nggak tahu gitu, karena dia itu lebih ke masyarakat Baduy ini lebih ke mempertahankan budaya gitu ya, mempertahankan budaya dari nenek moyangnya, karena mereka percaya gitu ya apabila apa namanya kebudayaannya di mereka itu hilang gitu ya, akan ada sanksi adat ya, ibaratnya sanksi adat di mereka kayak gitu.
dan itu suatu keyakinannya mereka gitu. Jadi mereka memang sengaja gitu buat mempertahankan budayanya, karena tadi ketakutan itu ya, ketakutan akan hilangnya budaya mereka yang mereka yakini itu adalah peninggalan nenek moyangnya yang tidak boleh dihilangkan gitu. Dan apabila hilang nanti akan ada sanksi adatnya kayak gitu. Jadi di sini jawabannya itu ya lebih yang ke B gitu ya, ketakutan akan hilangnya tradisi dan budaya. Karena tadi ya mereka bukan tidak mengerti gitu ya, bukan tidak mengerti kan hadirnya listrik gitu ya, udah ada listrik udah motor mungkin mereka tahu gitu ya, atau setidaknya pimpinan adatnya tuh sudah tahu gitu ya. Tapi tadi ya, karena tujuannya itu tujuan mereka tuh satu gitu ya, mempertahankan budaya gitu. Jadi kalau misalnya nanti masuk budaya dari luar, ya tadi ketakutan tadi ya akan hilangnya budaya mereka itu ada kayak gitu. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya nomor 11 tadi yang B gitu ya. Next ya, ke nomor 12. Nomor 12, sebelum menduduki jabatan kepala sekolah, seorang calon kepala sekolah diwajibkan mengikuti pendidikan dan pelatihan mengenai kepemimpinan dan manajemen sekolah. Pendidikan dan pelatihan ini bagi calon kepala sekolah dikategorikan sebagai sosialisasi antisipatoris. Sebab sosialisasi antisipatoris bertujuan untuk mempersiapkan individu ketika mengalami perubahan status dan peran yang baru gitu. Nah, masuk ke materi sosialisasi ya. Masuk ke materi sosialisasi. Jadi kalau kita coba review lagi gitu ya, sosialisasi itu apa sih gitu ya? Mana sosialisasi itu adalah sebuah proses gitu ya. Sebuah proses penanaman nilai gitu ya, atau norma gitu ya, atau kebiasaan gitu ya, atau transfer kebiasaan gitu ya, dari dari generasi ke generasi lain, atau dari satu atau kepada kelompok lain, dari satu kelompok ke kelompok lain, seperti itu. Nah, jadi kalau di sini jawabannya yang pernyataan ini betul ya, dan sebabnya juga betul, dan dia juga berhubungan. Jadi apa jawabannya yang A ya? Betul-betul berhubungan. Oke. Nah, next ya, ke nomor 13. Nomor 13, contoh kerumunan yang dikategorikan sebagai kerumunan konvensional menurut Blumer. Nah, menurut Blumer itu ada 4 kategori atau 4 tipe kerumunan gitu ya. Kalau kita kemarin udah belajar mengenai kerumunan ya di materi, berarti dia masuknya ke materi apa nih? Kerumunan masuk ke materi apa ya? Ada yang masih ingat? Kelompok sosial ya. Kelompok sosial kan terbagi jadi 2 ya. Kelompok sosial teratur dan kelompok sosial tidak teratur ya. Nah, kerumunan termasuk kepada kelompok sosial yang tidak teratur. Di mana kerumunan ini dia ada macam-macamnya gitu ya, ada macam-macamnya. Kalau yang udah kita pelajari gitu ya, ada kerumunan pasif, ada kerumunan ekspresif, kurang menyenangkan, immoral, lowest crowd gitu ya, kerumunan panik, kerumunan penonton gitu ya, kerumunan emosional. Nah, diantaranya menurut Blumer itu ada 4 nih yang menjadi kategori kerumunan kayak gitu. Nah, di sini yang ditanyain adalah kerumunan konvensional gitu ya. Kerumunan konvensional kalau itu sama gitu ya dengan kerumunan pasif gitu, di mana kerumunan yang di sini mempunyai pusat perhatian dan tujuan yang sama gitu. Dan dia biasanya sifatnya ya pasif gitu ya. Karena tadi ya
biasanya kerumunan formal kayak gitu. Contohnya kayak peserta seminar gitu ya. Nah, penonton bioskop kan biasanya ya di bioskop kan nggak mungkin berisik gitu ya, dan nggak mungkin ya gimana gitu ya, heboh teriak-teriak kayak gitu kan, kayak cuma duduk diem nonton gitu ya. Dan terakhir pendengar khutbah. Nah, itu yang kita udah pelajari gitu. Berarti kalau misalnya dilihat di sini di soal apa nih yang masuk ke kerumunan konvensional tadi atau yang termasuk ke kerumunan pasif ya. Dan itu di sini ada di nomor 1 sama nomor 3 gitu ya. Di 1 sama nomor 3. Jadi jawabannya yang apa? Yang B ya. Yang B. Nah, kalau kalau nomor kalau kecelakaan di sini penonton kecelakaan dia juga termasuk kerumunan. Tapi kalau menurut kalau menurut Bloomer dia masuk ke kerumunan tidak tetap, atau kalau yang udah kita pelajari masuknya ke spectator crowd atau kerumunan penonton. Nah, kalau kerumunan supporter bola dia masuknya ke mana? Dia masuknya ke mana? Ke kelompok ekspresif ya. Atau kalau di Bloomer disebutnya kerumunan, ya sama ya, kerumunan ekspresif. Gitu. Suara aku masih masuk kan ya? Kalau Masih, Kak. Oke, kalau tiba-tiba hilang di chat aja ya. Atau disampaikan. Oke, itu nomor 13. Jadi nomor 13 jawabannya yang B ya. Ya, 1 dan 3 B ya. Oke. Next ya, nomor 14. Perilaku kejahatan yang dikategorikan Screen-nya, Kak. Oh iya, hilang ya? Iya. Infonya juga hilang sih kayaknya. Enggak deh. Maaf Kak, tadi jaringan agak terhambat. Coba saya share screen ulang. Maaf ya Kak, teman-teman. Oke, nggak apa-apa Isan. Oke, udah kelihatan ya, teman-teman ya? Udah, Kak. Sip. Lanjut ya. Jadi nomor 13, jadi jawabannya yang 1 dan 3 ya. Yang B. Oke, nomor 14, perilaku kejahatan yang dikategorikan sebagai cybercrime. Cybercrime, cybercrime itu ada banyak ya macamnya gitu. Nah, cybercrime itu kan kejahatan kejahatan di bidang ya teknologi gitu ya, terutama di bidang perangkat lunak kayak gitu ya. Nah, kalau di sini jawabannya 1, 2, 3 gitu ya, atau yang A gitu ya. Kenapa? Karena tadi gitu ya. Kenapa yang 4 enggak? Karena menurutku kayak pemasok merek peralatan itu tuh nggak termasuk ke dalam kejahatan software gitu, kejahatan di dalam perangkat lunak kayak gitu. Jadi aku jawabannya yang 1, 2, 3. Atau kalau misalnya teman-teman coba cari lagi gitu ya, ada macam-macam ya, ada banyak macam-macam kejahatan cybercrime gitu ya. Nah, diantaranya kayak ada phishing gitu ya, atau ada yang kartu gitu ya, ini kayak kartu kredit kayak gitu. Terus ada juga hacker gitu ya, atau pembajakan kayak gitu. Itu macam-macam kejahatan cybercrime.
Jadi jawabannya yang nomor 14, yang 1, 2, 3, atau yang A. Oke, next ya, nomor 15. Kemajemukan pada masyarakat Indonesia dapat menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan dan kerawanan sosial dalam masyarakat. Berikut ini adalah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, kecuali apa nih jawabannya? Udah bisa diinin nah ya, coba dibaca. Ada melakukan pemerataan pembangunan dan memperkecil kesenjangan. Iya, betul ya. Gimana? Nomor yang B betul nggak nih? Menumbuhkan sikap nasionalisme. Saya juga betul ya. Mengembangkan sikap toleransi. Yang D betul nggak D? Membuka forum komunikasi lintas suku, ras, dan agama. Betul, Kak. Betul ya. Jadi jawabannya yang iya betul. Iya betul yang E ya. Karena udah jelas ya, karena dia menjalankannya secara kaku gitu. Pada umumnya kalau dia menjalankannya secara kaku, artinya dia tidak bersikap terbuka gitu ya, tidak bersikap terbuka, yang artinya tidak bisa menerima yang tidak sama dengan dia gitu. Seperti itu, jadi jawabannya yang E gitu ya, udah cukup jelas ya. Oke, nomor 16. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada di beberapa provinsi atau kabupaten atau kota menimbulkan kerusuhan akibat ketidakpuasan atau hasil perhitungan suara. Secara sosiologis, dia masuk ke fenomena apa nih? Konflik sosial. Ya, betul ya, konflik sosial. Ya, cukup jelas ya di sini, bukan konflik sosial. Kenapa nggak gerakan sosial kayak yang gerakan sosial itu ini ya lebih kayak kalau misalnya dia sederhananya apa namanya gerakan untuk menentang satu kebijakan gitu misalnya yang juga biasanya tuh apa namanya di inisiasinya atau pergerakannya itu apa cukup besar gitu ya dengan masa yang besar gitu. Perubahan juga interaksionisme simbolik itu juga bukan karena IS ini adalah apa namanya dimana apa namanya satu interaksi sosial gitu ya yang menggunakan nggak cuman menggunakan makna simbol kayak gitu ya. Jadi dia banyak apa namanya nggak cuman termasuk ke dalam bahasa gitu ya. Bahasa juga adalah salah satu alat gitu. Salah satu alat dari yang dinamakan simbol tadi gitu. Nah, tapi dia nggak ini ya, nggak termasuk ke dalam soal. Gitu. Jadi, BTW, kita masuk sekarang ke soal berapa? Sekarang nomor berapa sih? 16 ya? 12, Kak. 16 ya? Oke, itu dia nomor 16 jawabannya yang konflik sosial. Terus teman-teman sebentar ya, aku mau ini ngecas robek. Bentar ya.
Lanjut ya. Ke nomor berapa? 17 ya. Nomor 17. Saat ini anak muda tidak bisa lepas dari teknologi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini ditandai dengan maraknya media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa anak muda hidup dalam budaya apa nih? Jawabannya. Gimana nih? Apa jawabannya? Cukup jelas ya. Yang informasi. Kalau industri nggak termasuk gitu ya. Oke, jadi nomor 17 jawabannya yang next ke nomor 18. Nomor 18. Oke, Dewa bekerja sama dengan Dewi melakukan pengumpulan dana untuk membantu korban bencana alam. Interaksi Dewa dan Dewi tergolong ke dalam interaksi. Nah, interaksi sosial nih. Masuk materi interaksi sosial ya. Kalau interaksi sosial itu ada yang masih ingat bentuknya ada berapa bentuk-bentuk interaksi sosial? Kalau coba kita Ada 2 ya, Kak? Ya, betul, ada 2. Ada apa aja, Han? Ada asosiatif sama disosiatif. Betul sekali. Jadi kalau kita coba lihat di ininya ya, di optionnya, selain asosiatif sama disosiatif, kita gugurin ya, berarti B sama D ini. Nah, tapi kita lihat lagi sekarang untuk mencari jawaban yang paling benarnya gitu ya. Nah, karena di sini si Dewa sama Dewi melakukan bisa disebutnya kerjasama ya. Berarti kalau dia masuknya ke asosiatif atau disosiatif kalau kerjasama. Asosiatif, Kak. Betul, ya asosiatif. Kalau kita ingat lagi gitu ya, asosiatif itu hubungan sosial yang ngarahnya ya ke kerjasama gitu ya, yang tujuannya itu adalah ya persatuan gitu ya. Pokoknya tujuan akhirnya dia untuk mencapai persatuan. Gitu. Sebaliknya kalau disosiatif itu yang menimbulkan atau dampaknya itu perpecahan. Gitu. Jadi betul jawabannya yang asosiatif gitu ya. Yang D. Oke, nomor 18 D ya. Nomor 19, perubahan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri pada abad ke-19 di Eropa telah menimbulkan masalah-masalah sosial. Untuk mengatasi masalah-masalah sosial tersebut, sosiologi sebagai suatu disiplin ilmu pertama kali dikemukakan oleh siapa nih? Mudah ya. Ada yang tahu? Siapa? Bapak sosiologi? Auguste Comte. Betul, Auguste Comte ya. Jadi jawabannya yang D. Yang pertama kali mencetuskan nama sosiologi gitu ya sebagai disiplin ilmu yaitu Bapak Auguste Comte ya. Gitu. Oke, cukup jelas ya, nomor 19. Next, nomor 20. Menurut Weber, stratifikasi yang ditentukan berdasarkan kriteria ekonomi disebut. Nah, Weber ini bilang kalau ada pokoknya untuk mencapai tingkatan stratifikasi sosial gitu ya, ada 3 unsur gitu. Yang pertama, itu ada kekuasaan, terus juga ada prestis gitu. Nah, kalau misalnya ekonomi, ini kalian pertanyaannya ekonomi ya, berarti dia masuknya ke prestis gitu ya.
Jadi jawabannya yang D. Cukup jelas ya. Prestis itu apa sih, Kak? Prestis itu apa? Prestis itu dia ketika gini, kalau aku lebih ke kalau aku lebih ke sebenarnya ke contoh gitu ya. Contohnya gini, ketika seorang itu membeli handphone gitu. Beli handphone, tapi dia tuh sebenarnya udah punya handphone dia, tapi ketika seorang itu ketika ada iklan handphone lebih terbaru gitu ya, dia beli itu gitu. Tapi dia beli itu bukan buat karena kebutuhannya gitu ya, tapi buat dia supaya dilihat orang kalau dia itu udah punya handphone yang terbaru gitu. Jadi lebih karena ke kalau bisa dibilang bahasa sederhananya lebih ke gengsi kali ya, kayak gitu. Lebih ke gengsi atau lebih kayak ke saya punya nih sesuatu yang baru gitu, dan saya lebih daripada kamu, kayak gitu. Senangnya kayak ke contoh gitu, dan contohnya itu lebih kayak ke sana gitu ya. Sama misalnya ada barang-barang yang terbaru gitu, ketika seorang membeli barang itu bukan karena kebutuhannya gitu ya, tapi lebih karena dia ingin menunjukkan bahwa dia itu mampu gitu untuk membeli itu, kayak gitu lebih tepatnya gitu ya. Gitu kira-kira gitu ekonomi. Ini siapa yang nanya ya? Gimana? Oke, Kak. Kalau Hani ya. Oke, gitu ya. Nah, nomor 21 kita next ya. Nomor 21. Nomor 21 ya. Pak Ahmad mengalami PHK, penurunan kerja karena perusahaannya bangkrut. Padahal ia sudah menduduki jabatan manajer. Akhirnya Pak Ahmad memutuskan menjadi penjual gado-gado. Kasus Pak Ahmad ini menunjukkan dia mengalami apa nih? Masuk ke materi apa nih? Masuk ke materi mobilitas sosial ya. Mobilitas sosial apa nih? Turun atau naik atau horizontal? Turun, Kak. Ya, betul, turun ya. Berarti dia vertikal gitu ya, vertikal turun. Nah, masuk ke materi mobilitas sosial gitu ya. Namanya mobilitas sosial, kalau kita coba review lagi gitu ya, artinya adalah perubahan posisi seseorang gitu ya, atau perubahan status seseorang gitu ya, dari kalau dari baik secara vertikal ataupun secara horizontal. Kalau secara vertikal berarti baik dari atas ataupun atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas, kayak gitu. Nah, berarti di sini kalau secara definitif gitu ya, atau definisi, berarti dia jawabannya yang apa nih? Nomor 21. Yang B. Ya, betul. Yang B ya. Pergerakan dari status sosial satu ke status sosial yang lain. Oke, cukup jelas ya. Oke, soal terakhir. Dalam pergaulan sehari-hari, kita sering menilai seseorang berdasar latar belakangnya, suku atau etnis. Misalnya, orang Jawa dianggap halus atau sopan, orang Minang dianggap hemat. Yang semacam ini disebut apa nih jawabannya? Stereotype bukan sih? Iya, betul, stereotip ya. Jadi kalau di sosiologi ada yang namanya stereotip gitu ya, di mana stereotip itu adalah labeling gitu ya, atau pencapan gitu ya, pencap seseorang gitu ya, terhadap seseorang yang mana dilihat dari sudut pandang dia aja gitu, makanya dia sifatnya secara subjektif kayak gitu. Jadi jawabannya yang B ya. Apa nih? Oh iya, Nanda, boleh silakan.
Oke. Udah deh. Udah semua ya? Udah semua. Oke. Deh. Udah di soal terakhir. Oke. Itu aja. Ada yang mau ditanyain dulu dari pembahasan soalnya mungkin, atau boleh dari misalnya apapun deh, mulai ya materi sosiologi atau yang lain. Silakan gitu ya. BTW nanti aku coba kirim ya pembahasannya ke Kak Desi buat di-share ke teman-teman. Oke. Apa namanya? Tapi di sini aku nggak ngebahas semuanya ada bahasan tertulisnya gitu ya, karena tadi ya ada bahasan yang bisa langsung dijawab misalnya kayak gitu. Oke. Dan sampai sini ada yang mau ditanyain? Atau ada yang kurang jelas tadi di soalnya, atau di pembahasan soalnya, atau misalnya ada materi yang selama ini masih kurang nih misalnya. Aku mau nanya. Iya, boleh. Itu yang di nomor 22 kan di opsinya banyak istilah-istilah itu ya? Itu apa sih, Kak? 22. Oh, opsinya ya? Iya, Kak. Minta tolong dijabarin gitu, Kak. Oke. Eksklusivisme itu apa sih? Gitu ya. Eksklusivisme itu adalah satu sikap gitu ya, seseorang menutup diri gitu ya dari kelompok yang berbeda gitu. Jadi dia sama nih, mungkin bisa dibilang sama ya dengan sikap primordial gitu, dimana dia lebih, kalau primordial itu kan ini nyambung ya, primordial itu kan dia menjunjung tinggi kelompoknya gitu ya. Nah, kalau eksklusivisme itu lebih kayak ke perbuatannya gitu ya. Jadi dia lebih kayak ke sama kelompoknya aja gitu ya, lebih memilih ke kelompoknya aja kayak gitu misalnya. Itu eksklusivisme. Kalau stereotip yang tadi ya, pencapan atau labeling terhadap seseorang berdasarkan penilaian subjektifnya. Kalau diskriminasi itu adalah tindakan gitu ya, yang kalau ya secara ini ya lebih bisa dipahami tidak adilan gitu ya bahasanya. Kalau etnosentris dia sama primordial sebenarnya, cuman dia di satu tingkat lebih atas gitu. Kayak misalnya nih primordial kan dia lebih menjunjung tinggi, kalau etnosentris itu lebih lagi gitu. Jadi dia nggak yang nggak sekadar menjunjung gitu, tapi dia pokoknya akan membela, atau pokoknya dia nggak nganggep kelompok lain gitu ya, kecuali kelompoknya dia sendiri gitu. Nah, ada lagi sebenarnya namanya Calvinisme gitu ya. Jadi dia satu tingkatnya lagi di atas etnosentrisme kayak gitu. Jadi nah semuanya sama nih, semuanya sama-sama dia menjunjung tinggi si kelompoknya kayak gitu. Tapi tadi ya tingkatan-tingkatannya itu yang lebih kayak gitu. Kalau Calvin tuh lebih dari etnos gitu ya. Jadi dia udah ibaratnya mungkin fanatik banget lah sama kelompoknya kayak gitu. Mungkin bahasa kitanya kayak gitu ya, fanatik banget sama kelompoknya. Lebih kurangnya kayak gitu buat penjabarannya gitu ya. Oke, Kak, makasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain? Yang tadi kata kakak yang tingkatan stratifikasi itu tiga. Yang satu kekuasaan, yang kedua prestis, yang satu lagi apa, Kak? Oh, yang menurut Weber. Menurut Weber
ada 3, ada kekuasaan, ada hak istimewa, sama prestis. Tadi yang belum aku sebut hak istimewa ya. Oke, Kak. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Oke, lagi. Devia dari mana? Rumahnya di mana? Di Depok. Oh, di Depok. Iya. Udah UTBK. Yang di sini semuanya udah UTBK. Aku dapat gelombang 2. Belum, Kenapa? Belum, Kak. Belum. Hani? belum. Haul? Tanggal 27, Kak. Berarti ini semua yang gelombang 2 ya? Lebih enak gelombang 2 apa gelombang 1? Pengennya Iya. gelombang 1, Kak. Pengennya gitu malah. Gelombang 1. Dapatnya gelombang 2 ya udahlah. Kenapa enaknya gelombang 1 dan kenapa kenapa emang kalau gelombang 2? Kalau Hani sih kayak kalau gelombang 1 kan kalau kesananya jadi free gitu, Kak. Kalau gelombang 2 tuh kayak beban gitu. Belum selesai ya? Ya, Tegangnya kayak belum selesai. belum nih gitu. Bener. Jadi Kak, Kalau yang lain? Pengen cepet-cepet selesai aja gitu biar lega. Iya benar, biar lega ya. Kayaknya masih ada beban banget ya kalau misalnya belum ini. Tapi jadi bisa belajar lebih nggak kira-kira? iya Kak, jadi bisa belajar sih. Jadi ada plus minusnya ya. Kalau gelombang 2 tuh, 2 gelombang 2. Sip. Tapi yang ikut gelombang 1 bisa ikut gelombang 2 lagi atau gimana tuh? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi salah satu ya? Iya. I see. Pada mau ngambil apa aja nih? Manajemen. Oh, manajemen. Di UI Akuntansi Untirta. Oh iya, amin. Kak, Aku di boleh mana, Ul? izin live dulu Kak. Kenapa, Kak? Siapa nih tadi yang Hani izin live dulu ya Kak. iya, Hani. Makasih Kak. Sama-sama. Awal di mana, Ul, rumahnya? Di Jakarta, Kak. Oh, di Jakarta. Ya. Ambilnya Untirta. Untirta tuh Di Serang. di mana? Di Serang. Banten. Oh iya, Banten ya. Oh, rumahnya ini perbatasan Banten, Jakartanya. Enggak. Jauh sih lumayan. Oh, Emang sengaja biar nanti ngekos. oh gitu. Oh, lihat peluang juga ya? Iya, melihat peluang. Paham. Tadi ya manajemen ya atau akuntansi. Berarti sesuai ekonomi nih. Iya sih, Kak. Mantap. Kalau Aul di mana, Ul? Kok Aul lagi sih? Soalnya namanya Anissa Nurul Aulia. Sama-sama Aulia. Aku lihatnya Aulnya. Anissa di mana, Nis? Rumahnya? Apa ini Kak? Rumahnya di mana? Mau ngambil apa? Rumah di Depok. Oh, mau ngambil apa? Aku Gimana? mau ngambil Ilkom Kak. Ya Allah, Oh. banyak banget pesaingnya. Apa? Di mana tuh? Di UI. Enggak Kak, aku ngambil UNJ sama di UPI. Oh iya. Amin. Iya tuh di UNJ baru angkatan berapa ya? Dia 2018 baru berangkat pertama. 18, 19. Iya Kak. Sekarang 20 ya? Baru dia tuh di UNJ. Berarti angkatan keempat sekarang kayaknya. Yang 4 ya? Iya 4.
berarti kamu kalau misalnya nanti masuk, amin ya, di angkatan keempat. Makanya sebenarnya WNJ itu apa namanya? Ikomnya WNJ mungkin karena banyak yang diminatin karena tadi masih baru gitu. Cuman karena masih baru justru jadi ini ternyata jadi yang paling banyak diambil atau dipilih. Aku pernah lihat sih tahun lalu sih kalau nggak salah. Iya ya, banyak ya dipilih ikom, banyak Kak. Masya Allah banget. Iya benar-benar, mungkin karena itu tadi yang ngelihat peluangnya masih nggak apa-apa lah, jadi tantangan sih. Emang seneng ikom ya. Seneng aja. Sip. Semoga dapet yang terbaik. Sekarang tuh udah bisa soalnya kan lihat skor kan sekarang berdasarkan skor ya. Ya nggak sih? Iya. Iya ya, berdasarkan skor. Jadi kita udah tahu nih skor kita misalnya sebenarnya udah cukup nih buat ke jurusan ini gitu ya sistemnya. I see. Aku berasa udah tua banget ya. Soalnya ini itunya padahal tahun lalu juga kayak gini kan. Sistemnya masih sama ya? Sama tahun lalu ya? Iya masih. Cuman baru tahun lalu kan? Ini baru tahun kedua ya? Iya baru tahun kedua. Pakai sistem. Benar-benar. Dan tahun lalu tuh masih ada yang sekarang juga masih ada ya yang paper based test. Sekarang masih ada yang paper based test, masih ada yang ujian tulis atau online semua? Kayaknya online deh. Oh, online. Kayaknya sih ada yang online, ada yang tulis gitu. Oh, masih ada ya. Oh iya deh, aku ingat kemarin tuh di UNJ ada yang UTBK. Tapi aku nggak tahu itu sistemnya online atau ini ya. Kalian online? Iya online. Oh. Enggak, dia datang ke univ ya Kak. Tapi lewat komputer gitu. Oh, nah iya gitu ya. Jadi jatuhnya online juga ya sebenarnya. Iya berbasis komputer. Iya berbasis komputer ya. Lebih enak sih sebenarnya. Jadi nggak makan waktu banyak buat baca sebenarnya, karena buat baca, buat gituin jawaban, apa sih, nyaret jawaban gitu deh, menulis jawabannya. Ya adanya lah ya, ada plus minusnya setiap setiap masa gitu ya, setiap masa, dan setiap masa juga ada perkembangannya gitu, dan setiap masa juga punya punya perjuangannya masing-masing gitu. Misal kayak teman-teman sekarang ya UTBK-nya udah di online gitu ya, terus juga di bulan Ramadan gitu ya. Dulu aku tuh juga mau masuk bulan Ramadan gitu kalau nggak salah, tapi belum di bulan Ramadan. Dulu aku masih SBM namanya. Terus di kondisi kayak gini gitu ya, di kondisi yang lagi pandemi kayak gini. Tapi jadi cerita sih nantinya. Ke adik teman-teman misalnya kayak gitu, ke teman kalian nanti misalnya kayak gitu, jadi dinikmatin aja lah ya, itu sih. Dan gimana tapi persiapannya sejauh ini udah udah pasrah. Udah pasrah, bener, udah tinggal tawakal nggak sih? Iya bener. Pikirin juga. Gimana? Udah nggak dipikirin? Bener. Bikin kalian takut stres ya? Takut nanti malah nggak drop. Berarti kalian benar. Karena udah jadi beban ini ya. Iya, kayak yang aku pernah bilang sih, kalau udah hamil deket-deket kayak gini tuh sebenarnya tinggal deketin
deketin yang punya kuasanya sih, kuasa atau segala kuasa gitu ya. Betul. Iya, betul. Karena udah kayak gini tuh udah yang kalau kalau kemarin udah maksimalin usaha dunianya gitu ya ibaratnya, sekarang tuh maksimalin usaha akhiratnya gitu ya, usaha karena gimana pun gitu ya, gimana pun yang yang teman-teman usahain gitu ya, kalau di sana nggak ada ridho Allah gitu ya nggak bakal jalan gitu. Dan terutama ridho orang tua juga gitu ya. Dulu tuh aku pernah dikasih tahu gitu sama sama kakak tingkat gitu. Kalau misalnya ridho Allah tuh udah sesuai sama ridho orang tua, terus jalan tuh mulus aja gitu. Tuh kalau misalnya ridho Allah sama ridho orang tua tuh berbelok, ya bukan sama ridho orang tua sama keinginan kita berbelok. Jadi ridho Allah tuh ya otomatis ikut ridho orang tua gitu ya. Jadinya nggak yang nggak sesuai dengan keinginan kita, atau bisa jadi dengan Allah tuh ngambil yang tengah-tengahnya gitu ya. Jadinya kita bisa nggak kemana-mana gitu ya, bisa nggak ke ridho orang tua, bisa bukan yang diinginkan orang tua, bisa nggak ke yang tidak diinginkan oleh kita gitu. Akhirnya nggak kemana-mana kayak gitu. Jadi masukin juga gitu ya ridho Allahnya. Dan tadi sih maksimalin lah usaha-usaha dekatin Allah. Iya, betul. Itu sih gimana semangat aja sih kalau dari aku, udah yang fokusin yang udah dekatnya sama Kesehatan. betul sih. Jangan sampai udah hari hanya kitanya malah tadi yang ngedrop bener. Jadi Nanti malah jadi nggak ikut. iya bener, jadi yang udah kita siapin justru malah jadi Langsung kalah karena satu hari kita sakit gitu ya. Bener dibawa ini ya, dibawa enjoy gitu, walaupun pasti nggak bisa sih, cuman Nggak bisa kan setiap malam overthinking. bener. betul. Nah, gimana tuh caranya kira-kira buat mengatasi overthinking itu kalau dari kalian? Paling apa ya? Kayak nonton, sibukin nonton gitu. Nonton Biar nggak terlalu refreshing. refreshing. Bener. Kalau dulu aku sampai lupa ya, pokoknya dulu tuh aku menghindari semua hal-hal yang berbau dunia luar gitu. Jadi kayak misalnya menonaktifkan segala media sosial misalnya, terus bener-bener fokus ya udah sama di rumah aja gitu. Apalagi sekarang bulan Ramadan gitu kan ya, teman-teman tuh pas banget sebenarnya momennya sekarang lagi pas bulan Ramadan, jadi bisa sekalian ngambil momen Ramadannya. Benar, ngambil momen Ramadannya, jadi kayak teman-teman bisa off dari semua segala itunya gitu ya, segala sesuatu yang berbau dunia luar, teman-teman fokus sama ya udah di rumah kayak gitu. Misalnya teman-teman mau ngedekatin diri sama Allahnya juga jadi enak kayak gitu ya. Karena kalau menurut aku salah satu bahan overthinking itu adalah dunia luar gitu, apa yang kita lihat gitu ya, apa yang kita lihat jadinya kita pikirin, terus kita rasain terus kita pikirin gitu, bahkan sampai berlarut. Tapi kalau misalnya kita mengurangi apa yang kita lihat gitu ya, bisa jadi kita juga berkurang gitu ya overthinkingnya kayak gitu. Tapi itu salah satu cara aja sih sebenarnya. Mungkin teman-teman punya cara yang masing-masing gitu ya, atau teman-teman tuh nyaman sendiri. Terus ini sih banyak-banyak ngobrol sih sama orang rumah kayak gitu. Misalnya teman-teman punya adik, ngobrol sama adik gitu. Jadi buat kesibukan sendiri biar nggak berkonteks sama media maya. Itu deh. Kira-kira ada yang mau ditanyain gak nih, atau ada yang mau di-sharingin dulu gitu?
misalnya dulu atau apa nih yang kalian butuhin, yang kalian masih butuhin gitu ya, yang barangkali gitu ya, aku juga dulu pernah karena dulu aku pernah di posisi kalian gitu ya, dan kalian juga jadi pengen tahu gitu atau kayak gimana yang bisa aku bantu kayak gitu. Mumpung masih ini sih, mumpung masih ada waktunya dan mumpung kita masih ketemu gitu. BTW ini pertemuan terakhir aku kalau di jadwal sama KTG. Gimana? Cukup ya? Atau ada yang mau ditanyain? Aku rasa udah ini sih, teman-teman udah cukup lah usahanya ya. Semoga emang udah cukup juga, dan maksimalin kalau misalnya memang masih ada waktu kayak tadi ya, misalnya masih di Mei gitu jadwalnya. Kalau misalnya berarti kan masih ada sekitar 2 pekan kurang ya, 2 pekanan lah ya, atau 2 pekan kurang ya. Kalau misalnya masih ada waktu buat teman-teman review lagi gitu ya, merapihkan catatannya lagi, terus boleh tuh pokoknya cara-cara yang masih bisa teman-teman lakuin kayak gitu. Dan di samping teman-teman tadi ya fokusin ibadahnya gitu ya, fokusin terutama ibadah Ramadannya kayak gitu. Dan kalau aku sih lebih ke sarannya selalu punya to-do list yang mau teman-teman lakuin gitu. Biar teman-teman tuh tahu gitu apa yang mau teman-teman tuh lakuin supaya nggak ada yang kelewat nih gitu, supaya nanti teman-teman tuh nggak ada rasa penyesalan karena teman-teman tuh ada yang kelewat kayak gitu. Itu yang selalu aku lakuin dulu sebelum masing-masing persiapan ya, pasti selalu ada to-do list, dan jadinya sampai to-do listnya itu tuh aku ingat gitu karena serutin itu gitu kan, jadi kayak walaupun masih ada gitu ya to-do listnya, jadi tapi karena udah susah kehafal gitu ya, jadinya ya udah kegiatan aku tuh pagi siang sore yang ngapainnya aja tuh masih kayak gitu aja gitu berpolanya. Jadi tadi ya karena ada to-do list tadi sampai kehafal sampai keinget karena rutin kita jalaninnya kayak gitu. Nah itu jadi satu momen gitu ya, satu cara buat kita akhirnya bisa memaksimalin kayak gitu. Dan percaya ya teman-teman, Allah itu tuh selalu bersama usahanya teman-teman gitu. Tapi ketika Allah tuh ngasih hasil gitu ya, hasil yang mungkin tidak diharapkan sama teman-teman, bukan berarti gitu ya Allah tuh nggak ngeliat usahanya teman-teman gitu, nggak kayak gitu ya. Apalagi kita sama-sama tahu ya Allah itu maha melihat gitu kan ya. Makanya kenapa Allah itu ngeliatnya hasil, Allah itu ngeliatnya usaha bukan hasil kayak gitu. Karena tadi Allah itu ngeliatnya usahanya teman-teman gitu, bukan hasilnya teman-teman. Jadi apapun nanti hasil teman-teman, usaha teman-teman tuh masih dilihat sama Allah dan masih diperhitungkan sama Allah. Itu sih dari aku. Jadi kayak teman-teman gak usah khawatir gitu ya. Sekalipun misalnya hasilnya nggak di dunia gitu ya, bisa jadi semua pengorbanan teman-teman, mau pengorbanan yang terlihat sampai nggak terlihat gitu ya, pasti banyak ya pengorbanan-pengorbanannya, apalagi kalau cewek gitu ya, pasti pengorbanan perasaan gitu ya, itu lebih besar gitu ya ketimbang pengorbanan kayak belajar gitu ya. Saya kayak tadi ya, overthinking itu salah satu ujian tidak terlihatnya kita gitu ya. Kalau soal-soal kan ujian yang terlihat gitu ya. Overthinking itu jadi salah satu ujian juga kayak gitu. Dan itu yang harus kita lewatin juga kayak gitu. Overthinking, terus rasa percaya diri, terus rasa sedih yang berlarut gitu, kayak kenapa sih gue harus SBM misalnya kayak gitu, kenapa sih
harus gue yang ngejalanin ini gitu, padahal bisa kayak gitu ya. Nah, rasa-rasa kayak gitu yang apa namanya, bisa jadi itu juga salah satu ujian gitu yang juga harus kita lewatin gitu. Nah, karena tadi ya apa namanya, aku lagi ingat banget gitu sama, sebenarnya ini sering banget ya, mungkin teman-teman juga apa namanya, sering ngedengar gitu kalau ya ujian itu datang pasti ke nggak lebih dari kemampuan teman-teman kayak gitu. Makanya kalau bahasanya Ustadz Adi Hidayat gitu ya, kenapa ujian itu datangnya ke teman-teman, karena Allah tuh percaya cuma teman-teman, cuma kalian gitu ya, cuma kamu yang mampu melakukan itu, orang lain itu enggak kayak gitu. Itu bahasa dari Hidayat gitu ya. Jadi makanya Allah tuh cuma percaya sama kamu, makanya kamu yang dapat ini gitu. Dan percayalah ya, gitu ya, ketika Allah memilih kamu gitu ya, ketika Allah memilih seseorang gitu ya, ya itu adalah satu kado yang spesial gitu, bukan lagi dipilih sama manusia gitu, tapi dipilih sama Allah gitu. Bayangin jadi orang-orang terpilihnya Allah gitu. Itu jadi saya yang keren banget sih. Jadi setidaknya hal-hal yang kayak gitu yang bisa teman-teman pikirin untuk menanggulangi gitu, atau sedikit menggeser gitu ya rasa-rasa yang itu dapat menjerumuskan ke yang saya kayak tadi ya, sedih yang berlarut gitu ya, atau rasa pesimis kayak gitu. Oh ya, sama satu lagi yang paling penting, teman-teman jaga prasangka teman-teman sama Allah gitu ya, karena Allah itu selalu bersama prasangka hambanya, itu bener banget gitu ya. Jadi kalau teman-teman berprasangka, gimana ya, gue bisa nggak ya, gue takutnya kayak gini, tuh kalau bisa ya, sebenarnya itu wajar banget dan manusiawi banget gitu, tapi kalau bisa dikurangin gitu, karena Allah itu bersama prasangka hambanya gitu. Jadi kayak kalau teman-teman berprasangka teman-teman nggak bisa gitu ya apa namanya, nggak, walau alam gitu ya, walau alam apakah Allah tuh jadinya yang buat teman-teman tuh jadi nggak bisa kayak gitu. Makanya kenapa kita mesti positif gitu ya, positive thinking gitu ya, karena tadi juga gitu ya, karena Allah itu bersama prasangka hambanya. Jadi misalnya pun kita ditempatin dimanapun gitu ya, atau misalnya kita harus menjalani ini, coba berprasangka baik sama Allah gitu. Allah tuh pasti, Allah tuh masih untuk kita gitu, karena tadi Allah tuh memilih ya, cuma percaya sama aku kayak gitu, cuma percaya aku, cuma aku yang bisa ngajarin ini, orang lain enggak kayak gitu misalnya. Dan itu banget sih. Kalau di dunia kuliah kayak gitu deh. Nanti teman-teman tuh bakalan jadi terlatih juga, teman-teman yang misalnya ngajarin SBM gitu ya. Ya teman-teman akan terlatih, udah terlatih lah ibaratnya gitu ya. Baik secara mental gitu ya. Pengetahuan gitu. Karena tadi teman-teman tuh sudah udah ngejalanin itu sebelum teman-teman masuk ke dunia perguruan tinggi gitu. Yang itu jadi modalnya teman-teman selangkah lebih maju sih sebenarnya dari teman-teman yang lain gitu, yang yang mungkin bisa masuk langsung gitu ya ke PTN kayak gitu misalnya. Tapi teman-teman tadi ya, itu jadi salah satu ini aja sih, motivasi ya, supaya kalau misalnya masih ada ya rasa-rasa kayak gitu, karena benar gitu, itu yang aku rasain banget ketika kita udah ngelewatin itu gitu, ketika kita udah ngelewatin masa-masa ujian ini gitu sih. Oke. Panjang ya ini aku, tapi BTW udah kok. Itu aja dari aku. Semoga teman-teman bisa ngejalanin ini semua gitu ya, dengan baik dan lancar, dengan ikhlas gitu ya. Ada yang mau diingin dulu sebelum aku cukupkan? Gimana, Ul? Ada cukup, Kak. Oke. Karena udah mau udah 25 juga nih. Itu sampai 12.30 ya sebenarnya. Ya nggak sih, aku lupa. Tapi karena udah cukup juga,
ya karena udah cukup juga. Apa sih namanya, sekian aja dari aku, kurangnya mau dimaafkan. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain atau ada yang mau di-sharingin, mangga gitu ya. Dan apa namanya, boleh hubungin juga gitu, boleh minta kontaknya sama Kak Desi, atau apa namanya, kalau misalnya teman-teman ada yang mau atau boleh cerita ke siapapun gitu ya. Pokoknya apa yang teman-teman rasain, teman-teman kalau bisa share itu ke yang lain, biar teman-teman nggak nyimpen itu sendiri kayak gitu, terutama ke keluarga sih kayak gitu. Misalnya sama adik atau sama ibu atau sama orang tua kayak gitu, atau sama yang sama kakak kayak gitu, sama yang lain. Jadi teman-teman setidaknya punya tempat cerita gitu. Itu aja dari aku cukupkan, kurangnya mau dimaafkan. Semoga teman-teman semua mendapat keberkahan ya dari pertemuan kita hari ini, dari semua teman-teman jalanin, usaha-usaha yang teman-teman jalanin. Semoga semuanya membuahkan hasil yang teman-teman harapkan gitu. Pun yang Allah harapkan dan orang tua harapkan gitu. Itu aja dari aku. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam. Oke, izin ya.